Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ngomong sendiri ya. Uh, jadi aku pengen bahas perubahan-perubahan apa sih yang saat ini terjadi dari zaman belum ada teknologi ya. Ya bisa dibilang teknologi tidak sepesat ini ya. Sejak Google muncul tahun 90-an, terus diikuti dengan perkembangan perkembangan sosial media. Nah, aku cuma mau cerita-cerita sedikit tentang pengalaman experience aku hidup di dua masa itu ya. Karena aku dulu hidup di masa sebelum adanya teknologi yang seperti sekarang ini, sampai dengan kalau istilahnya zaman sekarang tuh zaman milenial. Nah, coba aku flashback dulu sebentar ya. Dulu waktu zaman masih belum ada handphone, kayaknya dulu tuh kalau masalah kepraktisan itu memang mungkin ada beberapa hal yang terkendala ya. Tapi kalau menurut aku dulu nggak ada masalah sih, karena memang pada dasarnya manusia itu bisa hidup beradaptasi sesuai dengan polanya, sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan rutinitas yang dihadapi pada saat itu. Ya karena memang udah terbiasa ya, jadi memang nggak ada masalah kayak gitu. Cuma memang ada beberapa hal yang mungkin terkesan tidak praktis gitu. Tapi dulu nggak ada masalah sih, biasa aja gitu. Nah, kalau aku nggak salah tuh mulainya itu pada saat aku masuk di SMA kayaknya. Masuk SMA kelas 3 itu kan lagi rame-ramenya yang pakai handphone di dalam genggaman ya. Walaupun pada saat itu memang harganya mahal banget ya. Kayaknya kalau punya handphone tuh treasure gitu, mewah banget gitu. Ya, tapi kalau sekarang handphone tuh ya kayak barang premier, menjadi barang kebutuhan utama dibandingkan dengan ya mungkin kalau bisa dibandingkan dengan dompet ya. Lebih orang membutuhkan handphone daripada dompet. Oh ya, sebelum lanjut saya disclaimer dulu. Jadi semua yang saya omongin ini mutlak pribadi ya, pendapat pribadi sendiri ya. Jadi kalau ada yang nggak setuju dengan pendapat ya itu sah-sah aja ya. Jadi nggak ada masalah. Karena ya saya cuma mau bersuara aja sih, cuma mau mengutarakan pendapat aja. Jadi kalau ada yang nggak setuju dengan apa yang aku omongin ya itu hak Anda gitu, hak kalian gitu. Nah, aku ulang lagi ya, flashback lagi ya. Jadi waktu sekolah itu dulu pernah guruku ngomong, ini guru sejarah loh yang ngomong, orang yang atau sekelompok atau negara yang bisa menguasai informasi, dia akan bisa menguasai dunia. Omongan itu aku waktu itu nggak masuk akal sih, karena waktu itu guru sejarahku tuh ngomong yang bisa menguasai dunia itu ada 3 hal, yaitu gold, glory, and gospel lah. Kalau nggak salah waktu itu kayak gitu. Ya itu masuk akal menurut aku, karena pada saat itu ya memang siapa yang punya harta, siapa yang punya tahta, siapa yang bisa menguasai komunitas agama kayak gitu, itu kan bisa menguasai dunia. Itu lebih rasional. Tapi waktu itu beliau ngomong siapa yang bisa menguasai informasi, dia akan bisa menguasai dunia. Nah, itu aku masih belum bisa nangkap pada saat itu. Nah, sekarang baru aku pahami ternyata memang seperti itu kenyataannya kayak gitu. Bahwa negara siapapun yang bisa menguasai informasi data, dia akan menguasai dunia gitu. Contohnya aja perusahaan Google. Wah, itu kalau perusahaan Google itu bangkrut, habis itu, collab, habis itu dunia. Semua sudah di situ, informasi aib lah, informasi penting, informasi apapun itu semua ada di situ. Tapi sebelum masuk ke situ, balik lagi ya, muter-muter ngomongnya, balik lagi ke yang tadi dikatakan oleh guru saya itu. Saya pikir waktu itu guru saya ngomong orang yang menguasai teknologi
atau orang yang menguasai, yang aku bilang tadi ada gold glory atau gospel itu yang bisa menguasai dunia. Ternyata dia ngomongnya informasi gitu. Itu yang menjadi kebingungan pada saat itu. Nah tapi waktu itu nggak kepikiran sih, yang terjadi pada saat itu memang sudah mulai masuk nih beberapa teknologi ya, termasuk yang aku bilang tadi, ada HP itu udah mulai masuk, walaupun pada saat itu masih HP monoponik ya sama poliponik, itu rame banget itu di zaman waktu masih sekolah. Nah waktu itu juga memang zamannya lagi rame-ramenya radio, radionya Atensi segala macam. Nah pas waktu aku masuk ke kelas 3 ya, mau selesai sekolah, itu udah masuk itu komputer lab itu. Jadi di lab ada komputer yang bisa dipakai oleh semua siswa. Nah itu menarik perhatian gue. Jadi aku senang pada saat itu karena memang senang untuk mencoba hal baru ya. Ketemu dengan hal seperti itu, kayaknya komputer itu nggak bisa kalau kita cuma duduk sebentar untuk mengotak-ngatik itu. Ternyata semua bisa dilakukan di satu komputer pada saat itu. Wah mikirnya waktu itu, wah ini hebat ini teknologi nih. Wah pada saat itu gitu. Apalagi waktu itu baru-baru pertamanya ya masuk internet ya, lewat Telkomnet instan kalau nggak salah waktu itu. Berapa itu nomornya kodenya? 09 berapa lah, 080989 4 kali kan. Itu ada iklannya. Nah waktu itu gara-gara itu merubah perspektif cara pandang aku melihat sesuatu. Jadi aku kayaknya ngerasa ini adalah suatu hal yang bisa ngerubah, entah apalah waktu itulah, pokoknya ngerasa ini kayaknya sesuatu dari sini bisa berubah deh. Ini kayaknya ada yang cepat masuk ke dalam ke dalam pikiran, bahwa apa saja yang kita butuhkan langsung hadir pada saat itu juga gitu. Jadi gini prinsipnya, orang itu seneng sesuatu yang sifatnya praktis. Dalam keadaan dia mengharap sesuatu, dia langsung mendapatkan itu gitu. Jadi ada reward yang langsung didapat pada saat itu juga. Jadi tidak menunggu harus 2 hari 3 hari baru mendapatkan reward itu. Jadi kayaknya itu yang membuat kita itu bisa berubah perilaku jadi lebih masif sampai saat ini gitu. Jadi aku ngerasa apa yang diomongkan oleh guruku tuh benar juga lah, bahwa kita menginginkan suatu hal harus hari itu juga kita dapatkan gitu. Nah salah satunya ya memang karena pada saat itu perkembangan internet mulai rame gitu. Walaupun sebenarnya memang dari tahun 2000-an udah ada ya, tapi kayaknya pada masa itu mungkin baru-baru aja gitu. Apalagi pada saat itu pas waktu selesai aku sekolah itu udah mulai ada semacam kita bisa chat orang ya, lebih ke ini sih, kirim pesan singkat gitu. Nah pesan singkat itu kan sesuatu yang menarik buat kita. Kenapa? Karena pada saat kita menginginkan suatu hal yang tadi dikatakan guruku itu ya, informasi itu didapatkan, itu kita pengen hari itu juga langsung dapat gitu. Nah itu yang membuat kita tuh kayaknya excited, bersemangat, membuat kita itu ingin coba lagi gitu kan. Pada dasarnya kalau kita mendapatkan reward di dalam pikiran kita itu, kita menginginkan lagi gitu. Kayaknya memang kayak gitu sih pola hidup kita itu. Apalagi pada saat itu Google sudah mulai memperbaiki tampilannya, search engine-nya sudah mulai muncul ya. Makanya Google itu menjadi sebuah perusahaan besar, karena ketika kita membutuhkan sesuatu, kita langsung dapat hal itu juga pada saat itu juga gitu. Itu yang membuat kita itu menjadi senang aja di dunia teknologi gitu. Nah sejak saat itu aku memutuskan untuk yaudah aku memang pengen masuk di dunia ini gitu. Ya akhirnya walaupun dengan beberapa kendala, tapi akhirnya bisa juga ya. Sampai saat ini ya
ya memang profesi utamaku adalah ya di bidang teknologi gitu. Nah cuma ya memang sesuatu yang sifatnya berlebihan, sesuatu yang sifatnya masif itu nggak mungkin nggak ada dampak ya, pasti ada dampak. Tapi sebelum aku membahas tentang dampak yang mungkin menurut kita itu kurang baik bagi sebagian orang gitu, terutama buat aku juga mungkin ini dampak yang dirasakan kurang bisa menjadikan kita lebih produktif lah istilahnya gitu. Sebelum masuk ke situ aku coba ngasih tahu sekarang itu gimana ya, sekarang itu apa saja yang ingin kita butuhkan itu semua sudah dalam satu genggaman, benar nggak? Jadi kita mau membutuhkan sesuatu itu sudah hari itu juga langsung kita dapat. Nah prinsipnya itu ya, jadi semua yang kita inginkan itu sudah ada dalam satu genggaman. Sekarang tuh udah kayak gitu polanya. Yang aku bingung tuh gini ya, harusnya kan perkembangan teknologi itu apa saja ya bisa terjadi ya, tapi yang lebih masif itu adalah semua kebutuhan hidup manusia itu sudah dalam satu genggaman, yaitu handphone, smartphone lah kalau sekarang. Smartphone, aku nggak bahas tentang sejarah teknologi, panjang ya kalau untuk membahas tentang itu ya. Mungkin video ini juga durasinya juga kayak nanti terlalu panjang juga nggak enak juga kalau didengar. Tapi kalau aku boleh bilang, semua yang diinginkan orang itu harus dalam satu genggaman. Sekarang itu sudah kayak gitu ya gitu. Jadi nggak ada hal yang tidak bisa kita dapatkan pada saat hari itu juga. Makanya perkembangan smartphone itu masif banget, cepat banget kayak gitu. Kita ngebahas smartphone-nya ya belum membahas tentang apa saja hal yang bisa ditawarkan dari smartphone ya, itu belum lagi membahas tentang itu. Wah, ya. Memang durasinya nggak sebentar ya. Waktu itu 2004 sampai sekarang 2020. Ya udah hampir 20 tahunan, maksudnya udah nggak bisa dibilang sebentar, itu lama gitu. Cuma pergerakannya memang cepet banget ya gitu, apalagi dalam waktu 10 tahun ini. Wah itu luar biasa itu. Maksudnya sejak ditemukan bahwa informasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam waktu yang cepat, sejak saat itu yang aku ngerasa orang lagi berlomba-lomba, developer lagi berlomba-lomba, provider berlomba-lomba, perusahaan lagi berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi itu. Itu cepat banget rasanya. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya memang semua itu sudah ingin kita dapatkan dalam satu genggaman, itu sebenarnya apa sih yang diinginkan orang? Biasanya kan itu. Jadi kalau orang sudah pengen sesuatu harus didapatkan pada saat itu bisa apa sih gitu? Apa sih pengelompokan yang membuat orang tuh ketika butuh ini harus hari itu juga dapat. Nah, aku biasanya nemukan itu ada beberapa hal utama ya, kayak 5 hal lah. 5 hal yang bikin kita itu bisa praktis menggunakan 5 hal ini dalam satu genggaman saja. Nah, coba kalau kita pikirlah, misalnya kalau kita mau melakukan kirim pesan, kirim informasi, kirim data atau apapun lah kepada orang lain, itu hari itu juga langsung dapat, itu hari itu juga langsung kita terima. Ini terlepas dari masalah koneksi ya, terlepas dari masalah jaringannya, tapi maksud saya secara teknologinya pasti kayak gitu itu. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan dampak negatif dan bisa menimbulkan dampak positif. Setiap perkembangan teknologi itu pasti ada positif, ada negatif gitu. Dan itu pasti terjadi kayak gitu. Cuma kita tidak membahas tentang hal itu dulu ya. Kita membahas hal baik yang bisa kita dapatkan dari handphone, yang segala dengan semua kepraktisannya kita bisa dapatkan itu dalam waktu singkat. Nah, pertama tadi tentang masalah informasi ya. Jadi kalau kita misalnya mau butuh berita hari ini ada kejadian apa sih di sekitar kita, wah langsung hari itu juga kita dapatkan. Ini terlepas dari
Apakah kita mendapatkan informasi itu dari sosial media, ataukah kita mendapatkan informasi itu dari berita kayak gitu. Memang pasti dampak negatifnya akan ada, yaitu entah itu berita itu benar kah, entah itu berita itu bohong kah, hoax kah, atau itu didapat dari sumber yang nggak jelas kah kayak gitu. Itu memang dari kita aja memfilter itu. Tapi aku nanti akan bahas itu ya. Tapi nanti di lain lain podcast. Nah, kayak misalnya kayak gini nih, ini format kayak podcast kayak gini, bukan menggantikan sih, membuat sebuah alternatif pilihan. Selain daripada radio, kita juga bisa pakai podcast yang bisa kita putar di waktu-waktu yang berbeda. Terus kita bisa mendengarkan lagu, mendengarkan streaming lagu. Itu juga kita bisa pilih apapun yang kita inginkan kayak gitu. Nggak kayak dulu kalau kita pakai radio, kita mau nggak mau nerima apapun yang disuguhkan oleh radio. Nah, itu salah satunya juga ya, salah satunya. Nah, untuk hal yang lain misalnya kalau kalian pasti tidak mungkin kalau saat ini tidak pernah melakukan belanja online. Kayaknya sih ada, walaupun ya yang dibeli nggak seberapa, tapi pasti pernah melakukan belanja online. Nah, perkembangan belanja online itu dah 5 tahun terakhir ini luar biasa sih. Luar biasa 5 tahun pergerakan, kalau bahasa kita e-commerce ya. Indonesia ini masif loh. Kalau ada risetnya di Inggris, kalau nggak salah, mohon maaf kalau koreksi ya. Di Inggris ada riset dari Menchas Riset tahun 2018. Waktu itu 78% loh. 78% e-commerce itu tampil. Pokoknya kalau di Indonesia ini 4 tahun terakhir ini bisa sampai 500% lah. Itu bukan aku yang ngutip, itu dari Kompas ya. Aku pernah baca sih. Digitalisasi dalam bentuk belanja itu sekarang ini dalam 4 tahun terakhir ini masif, ini 50%, 500%. Semua apa saja yang kita lakukan dengan menggunakan media transaksi perbankan apapun itu sudah dengan e-commerce. Kayaknya kesannya rakus ya. Dalam satu aplikasi e-commerce itu bisa ngapain? Kita bisa belanja, kita bisa bayar apa-apa aja kayak gitu. Kita bisa pokoknya yang sifatnya perbankan itu semua ada loh di e-commerce itu. Aku juga nggak paham kenapa bisa mereka melakukan hal itu. Kayaknya memang prinsipnya kembali ke awal tadi yang aku bilang ya, bahwa kita itu menginginkan informasi cepat, praktis, hari itu juga langsung dapat. Makanya kayaknya kesannya ke gini, kalau kita masih dalam posisi mengganti aplikasi. Kalau kita mau belanja pakai aplikasi ini, kalau kita mau bayar pajak pakai aplikasi ini, kalau kita mau bayar yang lain, mau top up ini, top up itu harus pakai aplikasi. Itu kayaknya memang masih belum praktis. Nah, kepraktisan itu akan didapat kalau kita masih dalam satu genggaman loh. Dalam satu aplikasi, dalam satu aplikasi aja kita bisa ngapa-ngapain di situ. Nah, itu udah lebih praktis lagi itu. Makanya kayaknya sekarang e-commerce itu luar biasa itu. Belum lagi kalau undian atau apa promo-promonya mereka itu, rame itu. Nah, terus transportasi ya, itu transportasi. Walaupun sekarang transportasi untuk pembayaran tiket juga ada sih di e-commerce gitu ya. Cuma kalau yang secara khusus masih terpisah ya, kayak misalnya di sini saya bebas aja ya sebut merek ya, kayak misalnya Gojek atau Grab. Mereka masih mengandalkan aplikasinya gitu untuk bisa melakukan pemesanan secara online sih. Yang kulihat seperti itu kayak gitu. Jadi memang perkembangan dari sisi transportasi itu sekarang ini juga disediakan di handphone. Terlebih lagi dari pembokingannya, pesan tiketnya, segala macam itu sudah bisa dilakukan. Pemesanan makanan itu juga kan dalam satu alat transportasi juga sekarang, nggak terpisah gitu. Maksudnya ada aplikasi untuk belanja makanan sendiri. Kayaknya nggak kayak gitu sekarang. Ya memang kalau ada yang bikin seperti itu ya mohon maaf, itu tinggal nunggu waktunya aja, dia bisa collab. Sekarang itu sudah jadi satu paket dengan transportasi. Hiburan juga kayak gitu. Cuma kalau hiburan ini kalau aku lihat pasarnya masih beda sendiri gitu. Jadi pasarnya aplikasinya masih
platformnya masih terpisah lah kayak gitu, masih bisa untuk survive sendiri dengan menggunakan aplikasi yang berbeda, jadi tidak dalam satu aplikasi. Sekarang ini kalau sudah masalah hiburan, kan hiburan paling utama kan kita kalau di handphone paling nonton ya. Ya tadi ada yang streaming lagu kayak Spotify, Jok. Memang itu formatnya lagu doang gitu. Tapi kalau untuk urusan video visual ya memang streaming film itu lagi rame sekarang. Netflix lah, Prime Video punyanya Amazon. Wah, itu rame tuh. Bayangkan aja kalau kita mau beli apapun, kalau kita mau nonton apapun ya, yang memang lagi kita pengen nonton ya, kita bisa nonton di situ. Kayaknya awalnya bisa muncul streaming film ini ya mungkin penggeraknya ya dari Google juga ya, karena Google sejak beli YouTube tahun 2007 kalau nggak salah. Koreksi kalau aku salah. Itu udah mulai memikirkan bahwa orang segitu antusiasnya menonton video yang ditawarkan kayak gitu. Ini bukan masalah apakah informasi itu dibutuhkan atau tidak ya, karena pada dasarnya gini, orang itu sekarang ini aku lihat mengonsumsi visual, mengonsumsi sesuatu yang didengar itu sekarang kadang bukan karena mereka pengen butuh itu, enggak, tapi karena memang itu disajikan ke kita dan kita tuh dipaksa untuk menerima informasi itu kayak gitu. Jadi informasi kan bisa jadi ada dua ya, karena kita pengen informasi itu kita dapat, atau karena kita memang dijejal oleh informasi itu. TV kan kayak gitu formatnya, tapi TV kan memang cuma satu sudut pandang, satu ini aja sih, satu jalur aja. Dia cuma memberikan kita informasi, kita nggak bisa memilih kayak gitu. Tapi kalau di internet kan kita bisa milih informasi apa aja yang kita inginkan dan tidak kita inginkan gitu. Cuma ketika video itu memang kita nggak butuh, tapi video itu menjadi menarik buat kita, itu tuh mau nggak mau kita konsumsi kayak gitu. Nah, YouTube dengan segala algoritmanya, dia membuat kita untuk mengkonsumsi semua tayangan yang kita tuh sebenarnya awalnya nggak butuh gitu, tapi kita akhirnya butuh kayak gitu. Mohon maaf ya, aku live-nya nggak pakai rekam suara ini, nggak pakai peredam suara, jadi kalau ada suara-suara masuk ya cuekin aja ya. Jadi streaming sekarang luar biasa loh. Kalau kita misalnya bayar dalam 1 bulan cuma 50.000, kita bisa nonton apa aja kayak gitu. Ya mungkin sekarang harganya mungkin nggak seperti itu ya. Itu nggak salah-salah aja sih, tapi yang pasti kita bayar sekali untuk 1 bulan, kita bisa nonton apapun. Sekarang sudah kayak gitu ya, memang zaman udah beda kayak gitu. Makanya dari sinilah muncul dampak-dampak yang menurut aku ini nggak sehat. Nah, dampak-dampak yang nggak sehat ini nanti aku akan bahas di podcastku yang selanjutnya ya. Nah, terlebih lagi untuk masalah belajar ya. Sekarang belajar itu sudah apalagi sekarang ini kita dihadapi dengan cobaan masa pandemik corona gini ya, yang mengharuskan kita untuk social distancing kepada orang lain, sehingga mau nggak mau kita berkomunikasi dengan orang itu dengan menggunakan media sekarang kayak gitu. Untungnya ya kita masih bisa mengambil hikmah dari segala kejadiannya. Untungnya kejadian yang kayak gini, pandemik kayak gini terjadi pada saat kita sudah ada teknologi seperti ini. Coba kalau terjadinya dulu, ya tahu-tahu kita dapat berita ada meninggal nggak tahu sebabnya kayak gitu, karena kan informasi tidak bisa didapat dengan cepat kayak gitu. Nah, kembali ke masalah belajar tadi ya. Sekarang belajar sudah online loh. Yang aku luar biasanya sekarang itu ya, karena masa pandemi ini ya, ada beberapa sekolah yang memang sebenarnya dari pemerintah menganjurkan sekolah itu tidak dibuka dulu kalau wilayah itu masih di dalam zona merah. Nah, itu pun kalau misalnya nanti ada di daerah itu zonanya sudah zona hijau, itu pun masih bertahap untuk dibukakan sekolahnya, untuk ada proses belajar mengajar secara
offline gitu. Tapi kayaknya sekarang memang ada beberapa sekolah yang mengusahakan untuk bisa tetap sekolah kayak gitu, walaupun sebenarnya dilarang kayak gitu. Akhirnya menerapkan dengan penerapan sekolah daring. Nah ini gimana ya? Memang kita tuh mau nggak mau dituntut untuk cepat bergerak kayak gitu dengan perubahan. Ya walaupun sebenarnya tidak semua orang ya bisa langsung begitu cepat masifnya bergerak kayak gitu mengikuti perubahan zaman. Tapi kita harus pahami bahwa kita harus bisa mengerti tentang kondisi orang yang tidak bisa langsung berubah dengan cepat seperti ini kayak gitu. Ya gimana ya, misalnya kayak gini. Sekolah kita dituntut untuk tetap ada proses pembelajaran online nih. Tapi ada beberapa kendala yang dialami oleh orang tua murid dan murid itu sendiri tentang penyediaan alat teknologi kayak gitu. Ya gimana ya, karena teknologi ini kan masih bisa dikatakan gak murah. Terus belum lagi kita menyediakan paket data untuk bisa menggunakan internet. Ya nggak semua orang sih siap dengan kondisi seperti itu kayak gitu. Ya ini masih kita bahas tentang penyediaan alat loh, belum tentang pada saat pelaksanaannya loh. Kalau anak kuliah memang masih bisa sih anak kuliah kita terapkan daring, karena kan pada dasarnya anak kuliah sudah mulai bisa tertib ya. Tapi kalau mulai anak SMA, SMP, SD, bahkan TK kalau diajari daring, aduh, memang masanya memang bukan itu sih, karena memang masanya mereka itu adalah masanya sosialisasi, bertemu langsung kayak gitu, mengontrol emosi dengan cara berinteraksi, itu memang masanya mereka kayak gitu. Nah itu yang memang sebagian kalangan menyayangkan kenapa hal ini dipaksakan untuk masuk sebuah pembelajaran bermedia daring gitu. Ini pendapatku ya. Aku nggak tahu kalau pendapat orang-orang yang merasa daring itu perlu kayak gitu diajarkan dari sejak dini. Nah itu aku nggak menyalahkan pendapat itu juga. Tapi kalau di sisi pendapatku adalah memang belum masanya mereka untuk mengetahui itu kayak gitu. Imbasnya apa? Imbasnya yang paling sederhana ya, imbasnya itu adalah munculnya generasi-generasi yang mudah sekali baper dan mager. Itu yang aku rasakan tuh itu gitu. Mudahnya muncul perasaan-perasaan yang yang pada saat itu belum masanya mereka harus menghadapi kondisi itu gitu. Kalau kita sebagai orang tua ya tidak bisa memfilter apa yang masuk di otak mereka, sudah apa aja masuk diserap oleh mereka kayak gitu. Ini nanti kita akan bahas ini lebih dalam ya di podcast selanjutnya ya. Tapi yang pasti untuk media pembelajaran masif sekarang sudah bisa dilakukan secara online kayak gitu. Nah, perbankan ya, kembali ke masalah perbankan tadi ya. Secara terpisah memang perbankan punya aplikasi sendiri ya, kayak misalnya bank-bank pemerintah, bank-bank BUMN sekarang ini sudah mulai menyediakan aplikasi untuk layanan perbankannya kayak gitu. Kepraktisan itu dibutuhkan memang kalau kita mau melakukan transaksi apapun transaksinya ya, biasanya bisa dilakukan di handphone. Bahkan sekarang ini kalau aku lihat perkembangan kartu ATM itu mungkin aku nggak tahu apakah itu masih akan bisa dipakai atau tidak, tapi perkembangannya sampai saat ini kayaknya mulai bermunculan kita bisa mengambil uang tanpa harus menggunakan ATM. Nah itu tinggal nunggu waktunya aja itu lagi. Pokoknya intinya seperti ini, segala sesuatu yang dia masih tidak dalam satu paket itu perlahan-lahan udah mulai tergeserkan. Jadi segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu berharapnya semua sudah dalam satu genggaman praktis. Duduk, tiduran, rebahan, intinya mager lah. Dengan keadaan mager, kita sudah bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan dalam satu genggaman. Sekarang tuh udah kayak gitu. Nah, apakah ini menjadi buruk? Ya ini sudut pandang sih.
bahwa segala sesuatunya bisa menimbulkan efek negatif dan efek positif. Ya itu tadi aku bahas tadi ya, efek positifnya luar biasa. Kita duduk diam, nggak ngapa-ngapain, tapi tangan kita yang bergerak dengan satu handphone, kita udah bisa dapat apapun. Nah, dapat apapun ini semua masuk ke kita kayak gitu. Ini suatu kepraktisan teknologi yang baik ya. Nah, tapi yang tadi aku bilang pasti ada dampak buruknya. Nanti aku akan bahas tentang dampak buruknya ya. Ini durasi podcastnya udah kelamaan ya. Jadi nanti setelah ini mungkin next episode aku akan bahas tentang dampak negatif dari perkembangan teknologi yang ada dalam satu genggaman ini. Dengan segala semua kemudahannya pasti juga akan menghasilkan dampak negatif. Nah, tapi bukan berakhir di dampak negatif doang. Terus apa sih solusinya kayak gitu? Lagi-lagi balik lagi, ini adalah masalah kontrol diri ya. Nah, nanti aku akan bahas semua itu di next episode ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengarkan podcast ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian podcast ini ya. Aku juga orang biasa sih ya, manusia biasa yang cuma bisa berpendapat sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Dan kalau semua keluar begitu aja, yaitu semua kelemahan dari diriku kalau ada sesuatu yang salah. Tapi semua kebaikan mau datangnya dari Allah, semua keburukan mungkin datang dari diriku sendiri. Nah, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ulang lagi nih. Aku akhiri podcast ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.